Hai sob, kalau ngomongin soal mobil ganteng, ada banyak sob. Dan sekarang, murih-murih, gurih. Dan dijamin ini cocok untuk meluluhkan hati mertua. Intro. TNT Corner, capturing automotive from another side. Sayang, mobil baru nih, jalan-jalan yuk. Mobil baru. Aku maunya dilamar sekarang, kalau nggak kita putus. Gak pengen kejadian kayak gini? Jual aja mobilnya, kalau pengen cepet, bisa langsung di Karsam. Ya, di Karsam memang jual mobil pastinya lebih cepat dan lebih terjamin sob. Tinggal klik link yang ada di deskripsi, janjian, inspeksi, deal dan langsung cair. Inspeksinya juga jelas dan tidak bertele-tele atau mencari-cari kelemahan. Ada di 175 titik, mulai dari eksterior, interior, sampai ke bagian mesinnya. Yuk, yang butuh uang segera untuk melamar sang kekasih, bisa jual aja mobilnya sob di Karsam dengan klik link yang ada di deskripsi agar tidak keliru dengan platform-platform penjualan mobil yang tidak jelas sob. So, tunggu apa lagi? Langsung gas, ganti mobilnya dengan uang dengan cepat di Karsam. Ya, BMW memang mobil yang punya kasta di atas rata-rata sob. Mobil ini selalu punya nama tersendiri, bahwa yang bisa punya mobil ini adalah orang kaya aja sob, atau setidaknya eksekutif muda. So, apakah teman-teman eksekutif muda juga yang tertarik dengan mobil ini? Mari kita coba ulas sedetail-detailnya. Tapi sebelum itu, kita ucapkan terima kasih dulu buat teman-teman yang sudah subscribe dan setia menonton. Dan yang belum subscribe, silahkan subscribe dulu. Yeah, I'm about to fade away. Cause every time I wake up I feel like it's Monday. Something's going wrong with all the chemicals up in my brain. All of a sudden I don't look at anything the same way. Gotta build up of my thoughts sitting in an ashtray. Oke, kita mulai dari sejarahnya dulu. Setelah mendulang kesuksesan, menguasai sebagian besar pangsa pasar sedan compact eksekutif melalui generasi ketiga dari seri 3, ternyata tidak membuat BMW berpuas hati. BMW terus berusaha untuk mengembangkan platform tulang punggungnya ini agar terus menduduki peringkat pertama di seluruh dunia. Sehingga lahirlah generasi ketiga BMW seri 3 yang menyandang kode E46. Nah, seperti kebiasaan pabrik asal Jerman yang satu ini, kehadiran semua calon produk baru diciptakan berdasarkan hasil feedback dari generasi sebelumnya. Terbukti, bump effect hadirnya E46 sebagai penerus dari E36 membuat kehebohan yang luar biasa saat itu. Ini karena model dan fitur yang dibawa oleh E46 seakan mengalami loncatan satu generasi setelah produksi E36 dihentikan. Nah, BMW E46 pertama kali hadir secara global tahun 99 sebagai generasi keempat dari BMW seri 3. Untuk desain sepenuhnya dirancang oleh Chris Bangle, sehingga perubahan drastis sangat terlihat dibandingkan generasi-generasi sebelumnya sob. Bahkan berlaku untuk beberapa produk BMW seri lain. Nah, BMW 46 ini dinilai sangat revolusioner di antara para kompetitornya. Di kelasnya, spesifikasi BMW 46 bersaing ketat dengan Mercy W203 C-Class, Volvo S40 Gen 1, Peugeot 406 D9, Audi A4 B5 yang kurang lebih mengusung fitur dan teknologi serupa. Sedangkan dari pabrikan Jepang, mobil ini akan melawan antara Toyota Corolla Altis generasi 1, Honda Civic VTI, dan juga Mitsubishi Lancer Sedia. So, kira-kira menurut teman-teman, di antara semua mobil tadi, mana yang lebih ganteng sob? BMW 46 diklaim memiliki sasis 70% lebih rigid dibandingkan dengan E36 dan masih mempertahankan distribusi berat rasio 50-50 antara bagian depan dan belakang. Sehingga sensasi fun to drive yang disajikan ala seri 3 semakin menonjol. Maka tak berlebihan jika BMW 46 disebut sebagai generasi tersukses, sekaligus sedan yang paling difavoritkan di seluruh dunia hingga sekarang, meski telah menginjak usia 20 tahun lebih. Nah, di Indonesia sendiri, penjualan perdana BMW 46 dilakukan pada tahun 99. Kehadirannya saat itu dimulai dengan penjualan tipe 318i bermesin M43 B19 TU 4 silinder yang mengusung bodi sedan 4 pintu. Nah, di tahun yang sama, BMW juga pernah menjual varian coupe 2 pintu tipe 318 Ci yang juga bermesin M43
3. Yang ini harganya 10 kali lipat sob. Bisa dibilang ada di angka 700 jutaan ke atas. Jadi jangan sampai salah nawar kalau lihat postingan di marketplace. Ntar 2 pintu ditawar 70 juta lagi. Nah lanjut, kehadiran M46 di Indonesia sendiri menandai berakhirnya era transmisi manual untuk seri 3, kecuali bagi varian high performance car M46 M3. Semua varian hanya ada pilihan transmisi otomatis Triptonic yang dapat dioperasikan secara manual. Oke, kita bahas eksteriornya. But if I lay down and I play dead and I stay dead, maybe you'll get sick of being the monster out of my head, under my bed. Think you're something out of my nightmares. Penjualan perdana BMW M46 ini benar-benar membawa nuansa baru di ranah dunia otomotif Indonesia ketika memasuki era milenium, bahkan sampai sekarang sob. Gantengnya mobil ini bahkan belum luntur dan malah makin bersinar karena sudah jarang ada di jalanan. Dikarenakan modelnya yang sangat mewah, elegan, namun sama sekali tidak menghilangkan kesan sporty yang telah lama melekat pada BMW seri 3. Oleh karena itu, banyak eksekutif muda yang menggunakan mobil ini sebagai mobil harian sob. Oke, kita sekarang akan menjelaskan perbedaan antara BMW M46 pra facelift dan juga facelift. Untuk model keluaran awal atau pra facelift, lampu depannya hampir mirip dengan E36 sob, tapi lebih membulat dan tampak seperti kacang. Moncong panjang khas BMW masih dipertahankan dengan imbuhan grill kidney pastinya. Pada bagian bumper, sepasang fog lamp berbentuk pipi hadir sebagai kelengkapan standar pada setiap varian yang dijual sebelum memasuki tahun 2002. Setelah dijual selama 3 tahun dan tanpa pembaharuan sama sekali, akhirnya BMW M46 mengenalkan facelift. Tampilan M46 facelift terkesan lebih modern dengan beberapa sentuhan baru. Salah satunya adalah pembaruan model lampu utama yang lebih pipih. Selain itu, sentuhan baru menambah pada guratan kap mesin dan kidney grill yang lebih lebar serta penggantian fog lamp yang mulanya berbentuk pipih menjadi bulat dengan ukuran yang cukup kecil. Meski lebih modern, tapi banyak juga yang lebih menyukai model pra facelift karena headlampnya tetap digunakan pada M46 M3 keluaran terakhir. Ada juga varian M-Tech atau M-Sport dengan ciri khas bumper yang mirip dengan M46 M3 yang biasanya hadir pada tipe 330i. Bumper ini cukup diburu karena aura sportnya dihasilkan benar-benar kental. Biasanya, para pemilik M46 menggantinya dengan model replika plastik asal Taiwan atau punya copotan half cut yang dengan nomor plate asli BMW. Beralih ke bagian samping, perbedaan desain terbesar antara M46 dengan pendahulunya terlihat di sini sob. BMW melalui tangan-tangan kreatif tim desainernya mengimprovisasi bentuk bodi agar lebih aerodinamis dan juga meningkatkan tampilannya yang tampak lebih agresif. Gak hanya itu, M46 juga memiliki dimensi yang lebih besar dari E36 dengan masing-masing panjang 4471 mm, lebar 1739 mm dan tingginya 1415 mm dengan panjang sumbu roda 2725 mm. Melangkah ke area belakang, bagian ini tampak benar-benar seksi sob. Tata letak lampu belakang tidak lagi menyatu seperti yang ada pada E36, di mana lampu mundur dengan reflektor di bawahnya berada dalam bagian bagasi, sedangkan lampu sein dan lampu rem berada pada bagian luar. Untuk model pra facelift, stop lamp masih menggunakan model mica non kristal atau masih buram sob. Nah, sedangkan pada varian facelift, BMW sedikit memoles bagian belakang M46 dengan cara mengganti model stop lamp menjadi kristal. Letak masing-masing klaster lampu tidak ada perubahan sob. Tampilannya berubah drastis, menjadi jauh lebih manis dan terkesan modern. Maka dari itu, banyak juga M46 pra facelift yang mengganti lampu belakangnya menjadi varian facelift seperti yang tampak pada foto berikut ini. Interior. Memasuki area kabin M46, Anda akan disambut dengan nuansa interior yang sangat terasa ciri khas Eropa bernuansa mewah. Memiliki kasta seri 3, meski kasta seri 3 ditujukan sebagai kasta terbawah dari keluarga sedan BMW. Namun M46 ini tercatat menggunakan bahan berkualitas untuk material kabinnya, di mana banyak menggunakan material soft pad, plastik berlapiskan soft touch, dan juga hadirnya jok kulit asli untuk varian menengah hingga teratas, serta hadirnya panel kayu asli berwarna gelap menambah kesan mewahnya sob. Kecuali di 318i yang hanya
berupa aksen silver. Semua dari itu tampak elegan sob, tapi tidak sama sekali mengurangi kesan sportinya. Berkat posisi dashboardnya yang menghadap ke arah driver, sehingga memudahkan driver mengoperasikan tombol-tombol panel konsol ketika mengemudi. Sama halnya dengan sedan Eropa produksi di bawah tahun 2005, BMW M46 masih menerapkan penempatan tombol power window di area tuas transmisi. Sedangkan penerusnya E90, tombol power window-nya sudah dipindahkan di pintu pengemudi sob. Nah, untuk area kabin depan, space yang tersedia cukup nyaman dan mudah diatur guna menyesuaikan terhadap tubuh pengemudi. Pada varian menengah hingga ke atas, BMW M46 sudah dilengkapi dengan jok elektrik, Cray, ASC, kontrol audio steer, dan adanya OBC atau onboard komputer yang dapat menginformasikan mengenai gangguan pada sistem elektrikal ataupun kondisi mesin. Kecuali 318i pra facelift dan facelift pertama, semuanya masih belum ada ininya sob. Sedangkan untuk sistem pendingin, seluruh tipe sudah dilengkapi dengan AC digital single zone climate control. Khusus untuk tipe 330i M-Tech dapat dibedakan dari warna interior berwarna hitam lengkap dengan steer 3 spokes, mirip dengan M46 M3 yang sangat sporty. Selanjutnya untuk kabin belakang, M46 masih tergolong sempit meski ergonomi yang ditawarkan jauh lebih baik daripada E36. Headroomnya yang disediakan cukup memadai tapi tidak untuk legroomnya sob. Kenyamanan jok pun baik karena material busanya yang empuk dan juga posisi yang cukup rebah. Kecuali untuk area pundak seakan terasa tidak ada busa yang menopang bahu. Keren kan? Mesin, seperti yang dijelaskan tadi sob, BB46 hadir dalam pilihan mesin yang cukup banyak berdasarkan beberapa tipe dan tahun produksi. Mulanya 318i menggunakan mesin M43 B19TU 1900cc 4 silinder garis 8 katup SOHC yang merupakan turunan dari E36, tapi kapasitas mesinnya lebih besar 100cc dari M43 B18. Tenaga yang dihasilkan adalah 118 horsepower dan torsinya 180 Nm. Memasuki facelift, M46 hadir dengan pilihan mesin kode baru yaitu N42 B20 berkapasitas 2000cc dan sudah menggunakan 16 katup DOHC. Mesin ini bisa menghasilkan tenaga lebih tinggi sob, yaitu 143 horsepower dan torsinya 200 Nm. Tapi banyak orang yang lebih memilih mesin pra facelift karena nggak lebih cengeng daripada yang versi faceliftnya sob. Oke, kita ke kelebihan dan kekurangannya. Kelebihannya, desainnya compact, fitur kabinnya lengkap, kualitas sendarnya bagus, suara mesin 6 silindernya bagus, engine-nya responsif, part aftermarket-nya lumayan banyak. Tapi kekurangannya, transmisinya untuk usia yang sudah 20 tahun ke atas ini tidak seresponsif waktu barunya sob. Spare part-nya lumayan mahal, powernya kurang, kabinnya sempit, bantingannya keras, BBM-nya lumayan boros, interiornya biasanya plafonnya turun sob karena mobil ini memang disetting untuk mobil Eropa dan karet-karetnya sudah banyak yang ketat. I'm so gone, no I'm never turning back. I won't stop, I'ma fight until there's nothing left. It's so you're gonna be hurting bad, cause I've been to hell and back. You don't wanna make me mad, I stay strong, you will never see me crack. Nah, ngomongin harga, ini adalah list harganya. Nah, untuk pajaknya, dia ada di 2 jutaan ke atas sob. Breaks after math, when I hate I attack. Oke sekian sob, info dari TNT Corner untuk mobil M46 kali ini. Kira-kira teman-teman pilih ini atau punya pilihan sendiri sob? Coba komen di bawah. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Kita doakan sehat selalu, lancar rezekinya, sukses karirnya, susah-susahnya, dan semoga segera memiliki apa yang diimpikannya sob. Amin. See you in the next video. Tetap semangat, jangan lupa sedekah, dan I'll be back. Ciao.